Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab kita, ya, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disyarah salah satu kitab syarah daripada kitab tersebut adalah kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitabit Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kitab pertama atau bab yang pertama telah selesai kita jelaskan, alhamdulillahirabbil alamin, dan akan kita lanjutkan pada hari ini pembahasan selanjutnya di dalam kitab yang kedua. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan membimbing kita agar senantiasa terus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke dalam pembahasan bab yang kedua ini. Penulis membawakan sebuah judul bab, yaitu Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ya. Fadlut Tauhid, keutamaan tauhid, ya, dan apa-apa saja atau apa yang bisa diampuni, ya, daripada dosa-dosa karena tauhid itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis membawakan ayat daripada Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam keamanan, dan mereka itulah, ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang pertama di dalam bab yang pertama ini, yang membahas mengenai fadlut tauhid, keutamaan daripada tauhid. Ya, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan apa yang dihapuskan daripada dosa-dosa daripada tauhid itu sendiri bisa menghapuskan dosa. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat apa makna umum daripada ayat ini yang dibawakan penulis di dalam pembahasan yang pertama di dalam bab yang kedua ini. Yukhbiru subhanahu annal ladzina akhlasul ibadah lillahi wahda walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah al-muhtaduna lis-sayri 'alas siratil mustaqim fid dunya. Makna umum sebagaimana penulis, ya, Al-Mulakhas, Kitabul Mulakhas ini, bahwasannya makna ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya orang-orang yang mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah saja, dan mereka tidak mencampurkan, ya, ketauhidan mereka itu dengan syirik, maka mereka itu adalah orang-orang yang aman dari rasa takut, ya, aman dari hal-hal yang dia tidak inginkan pada hari kiamat kelak. Ya, mereka itu aman, ya, tak ada rasa takut, ya, karena tauhid mereka itu tadi. Wal muhtaduna lis-sayri 'alas siratil mustaqim fid dunya. Dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani siratul mustaqim ini, ya, jalan yang lurus di dunia. Ya, jadi dua dia keutamaannya di dalam ayat ini. Ya, Allah berikan keamanan dari rasa takut, ya, di akhirat, dan Allah berikan petunjuk di dunia ini agar bisa menempuh jalan yang lurus. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah dia makna umum daripada ayat surat Al-An'am ayat ke-82. Maka kita bisa ambil faidah daripada ayat ini di dalam pembahasan yang kedua ini,
Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadlut tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Ya, keutamaan tauhid itu dan buahnya, hasilnya baik di dunia dan di akhirat. Ya, telah kita sebutkan tadi, ya, keutamaan tauhid dan ya faedahnya, ya buahnya, hasilnya baik di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan petunjuk ya untuk melalui siratul mustaqim, ya. Petunjuk di dalam kehidupan dunia ini sehingga dia bisa ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya yang dengannya dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang-orang yang bertauhid. Di dunia dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat apa dia dapat? Dia akan mendapatkan rasa aman daripada ketakutan, hal-hal yang tidak dia inginkan, yang dia benci. Allah berikan itu rasa aman baginya. Ya, itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar au munkisun lahu in kana asghar. Ya, ini penting. Bahwasanya syirik itu adalah kezaliman, membatalkan keimanan kalau dia syirik yang besar. Ya. Dan dia bisa mengurangi keimanan kalau dia model syirik yang kecil. Ya, kedua-duanya memberikan bahaya dan harus ditinggalkan, baik syirik yang besar ataupun yang kecil, ya. Karena dia itu merupakan kezaliman. Ya, apa itu zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Begitulah orang yang berbuat syirik. Karena apa dia dibilang zalim? Karena dia telah beribadah kepada yang bukan tempat untuk beribadah. Mengibadahi selain Allah itu adalah perbuatan zalim. Ya, yang seharusnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia beribadah kepada selain Allah, maka dia dikatakan zalim karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita simpulkan daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, annasyirka la yukfar. Syirik itu tak diampuni dosanya. Ya. Dosa itu sangatlah banyak, ya. Perbuatan kemaksiatan itu banyak, ya. Di antaranya ada yang besar, ada yang kecil, ya. Dan di antara yang besar itu adalah syirik. Ya. Di antara dosa-dosa itu sangat banyak, ya. Perbuatan dosa itu. Dan syirik ini adalah perbuatan yang tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, ya. Agar kita terus belajar. Ya, kita terus belajar supaya kita tahu mana yang perbuatan syirik dan tidak. Ya. Demikian insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kaum muslimin, kita akan lanjutkan pembahasan daripada faidah ayat dari Al-An'am, surat Al-An'am ayat ke-82 di bab yang kedua ini. Telah kita sebutkan tadi beberapa faidah ya daripada ayat tersebut. Kita akan lanjutkan faidah yang selanjutnya adalah annasyirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah. Perbuatan syirik itu sebenarnya menyebabkan rasa takut baik di dunia dan di akhirat. Ya, karena orang yang berbuat syirik, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan rasa aman daripada hal-hal yang ditakutkan nanti di hari akhirat, ya. Jadi itu tadi faidah daripada ayat ya Al-An'am, surah Al-An'am ayat ke-82, ya ada 4 faidah yang telah kita sebutkan ya berkenaan mengenai fadlut tauhid, ya, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, ya keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan daripada dosa-dosa daripada tauhid itu sendiri, ya. Dan kita akan membacakan hadis ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di dalam pembahasan ini dari sahabat An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haq, ya, wan nara haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal
akhrajah. Dari seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit, bahwasannya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata, pernah bersabda, barang siapa yang bersaksi, man syahida an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan adalah Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa, ya begitu pula Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya kalimat yang diucapkan atau yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia meyakini bahwasannya surga itu adalah hak benar adanya dan neraka juga hak benar adanya, maka Allah akan masukkan dia, adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah sebagaimanapun amalan perbuatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh penulis. Ya, di dalam bab yang kedua ini kita akan mengetahui apa makna umum daripada hadis ini. Bahwasannya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadlat tauhid. Rasul di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ya keutamaan tauhid. Ya. Bahwasannya man nataqa bisyahadatain arifan lima'naha aw lima'nahuma, bahwa siapa yang mengucapkan syahadatain, mengetahui maknanya, amilan bimuqtadahuma, dan dia beramal dengan konsekuensinya, zahiran wa batinan, secara zahir ataupun secara batin, wa tajannaba al-ifrat wa tafrid fi haqqin nabiyyaini al-karimain Isa wa Muhammad alaihuma as-salatu wassalam, ya. Dan dia menjauhi perbuatan ifrat dan tafrid, ya, berlebih-lebihan dan tasahul, ya, bermudah-mudahan di dalam dua nabi, ya, hak dua nabi, ya, Isa wa Muhammad alaihi massalatu wassalam, ya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya, maka yang keduanya itu akan mendapatkan, ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu berupa apa tadi? Adkhalahul jannah. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya tadi setelah dia bersaksi, ya, baik ya dengan lisannya dan dibuktikan dengan amalannya, ya. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan rasulnya, Isa adalah seorang hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui kalimat yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala, kun, ya, maka orang tersebut, ya, dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apapun amalan yang telah dia lakukan, berapapun amalan yang dia lakukan di dunia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sambung pembahasan yang sebelumnya. Kita akan simpulkan hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah fadlut tauhid wa annallaha yukaffiru bihi adz-dzunub. Ya. Dalam hadis ini, ya, ada keutamaan tauhid. Ya, bahwasanya Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya. Ya, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Ya. Kemudian faedah yang kedua, si'ati fadlillahi wa ihsanihi Subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang yang bersyahadat dan meyakini yang telah kita sebutkan tadi, meyakini Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini surga dan neraka itu adalah benar adanya, maka Allah masukkan orang yang demikian ke dalam surga Allah. Ya, bagaimanapun amalan perbuatannya. Ya. Ini merupakan luasnya
keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, wujubut tajannubi al-ifrati wat tafrid fi haqqil anbiya'i was shalihin. Wajibnya kita seseorang itu menjauhi perbuatan ifrat wat tafrid, ya, berlebih-lebihan dan juga bermudah-mudahan di dalam hak para nabi dan orang-orang saleh, ya. Fala najhat fadlahum wala naglu fihim fanasrifu lahum syai'an minal ibadah, ya. Maka seseorang itu tidak, ya, mendustakan, ya, tidak mengingkari keutamaan mereka dan tidak pula berlebih-lebihan terhadap mereka sehingga, ya, memalingkan hak-hak peribadatan kepada mereka. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian orang, ya, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, ya. Kemudian anna aqidat at-tauhid tukhalif jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wan nasara al-wathanaini ad-dahraini. Ya, bahwasannya akidah tauhid ini menyelisih semua, ya, akidah-akidah yang kufur, ya, kepercayaan-kepercayaan yang kufur, ya, daripada golongan Yahudi dan Nasara dan orang-orang penyembah berhala, ya. Kemudian anna usatal muwahhidin la yakhluduna finnar. Ya. Orang-orang, ya, pelaku maksiat daripada orang-orang yang bertauhid itu, mereka itu tidak kekal di dalam neraka. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, selama mereka memiliki tauhid di dalam hatinya, ya, mereka pada suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid yang mereka miliki itu, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Walahuma fi hadisi itban, ya. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhullah. Ya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tak akan disenggol oleh neraka. Ya, orang yang bertauhid tentunya. Ya, makna daripada hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbir khabaran muakkidan, ya, anna man talaffaz bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala dzalika wa mata ala tilkal hal lam tamassahu an-nar yaumal qiyamah. Ya. Bahwasannya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengabarkan, ya, dengan kabar yang sangat kuat, bahwasannya barang siapa yang berlapas mengucapkan la ilaha illallah dengan maksud ikhlas, ya, tanpa ada kesyirikan di dalamnya, dan dia beramal, ya, daripada apa yang dia ucapkan itu, baik secara zahir ataupun batin, dan dia mati dalam keadaan demikian, tak akan disenggol kelak di hari kiamat, tak akan disenggol oleh neraka. Ya, jadi tidak masuk ke dalam neraka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, yang pertama, fadlut tauhid wa annahu yunqadhu minan nari wa yukaffir al khataya. Keutamaan tauhid, ya, bahwasannya orang yang bertauhid itu, ya, bisa diselamatkan dari neraka dan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafikin. Ya. Bahwasannya di dalam hadis ini tidak cukup, ya, di dalam iman itu tak cukup dengan ucapan saja tanpa adanya keyakinan, tak cukup. Ya. Iman itu harus diucapkan dan diyakini dari hati. Ya. Kemudian yang selanjutnya, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqad min ghairi nutqin. Demikian pula tak cukup beriman itu dengan keyakinan saja, ya, tanpa ada ucapan, tapi harus diucapkan juga. Ya, keimanan itu harus diucapkan juga. Kemudian yang selanjutnya faedah yang bisa kita simpulkan, tahrimun nari ala ahli tauhidi al-kamil. Ya. Haramnya neraka itu bagi mereka ahlu tauhid al-kamil, yaitu orang-orang yang bertauhid secara sempurna, tak melakukan kesyirikan, maka haram bagi neraka, tak akan disenggol api neraka. Ya.
Orang yang bertauhid sampai akhir hayatnya, tak mencampurkan dengan kesyirikan sedikit pun, maka tak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita simpulkan selanjutnya, annal amal la yanfa illa idza kana khalisan liwajhillahi wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya amal itu tak akan bermanfaat, tak akan memberikan faedah orang yang melakukannya kecuali dilakukan dengan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, dia mengucapkan la ilaha illallah, tak cukup sampai situ saja. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Dan dia ucapkan itu tujuannya mencari keridhaan Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, baru dia mendapatkan manfaat dari ucapan dia tersebut. Kemudian yang selanjutnya, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu kahali ubadil kubur. Ya, yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi di tempat lain dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tak akan memberikan manfaat kepadanya. Kemudian faedah yang selanjutnya, isbatul wajhillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Di dalam hadis ini ada penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tetapkan itu karena Nabi SAW menetapkannya. Demikian ya pembahasan mengenai hadis ini, faedah yang bisa kita simpulkan, dan demikian pula lah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan daripada ya keutamaan daripada tauhid dan bahwasannya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dan kita dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.